Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di Oto Oyo Network pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan rezeki berlimpah barokah. Amin. Dan mudah-mudahan juga yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, yang sedang bekerja selamat menunaikan aktivitas kerjanya. Nah, kesempatan hari ini saya akan mengulas tentang kisah perjalanan panjang sang legenda Raja Jalanan R.E. King series. Nah, buat sobat-sobat yang punya R.E. King, simaklah baik-baik ya. Sejarah perjalanan R.E. King, sang Raja Jalanan pada masa kejayaan sangat menarik untuk diketahui. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya jika Anda mengetahui perbedaan motor 2 tak dan 4 tak, serta apa saja kelebihannya agar lebih memahami tentang motor legendaris dengan ciri khas suara yang melengking. Rang tang 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 tang. Motor 2 tak ini sangat terkenal dengan sebutan motor jambret kala itu. Hal ini terlepas dari banyak kasus kejahatan seperti halnya maling, jambret, dan perampokan yang pelakunya memakai R.E. King yang memiliki kecepatan di atas rata-rata motor pada era kejayaannya. Motor ini sendiri sudah berhenti berproduksi tepatnya tahun 2008 lalu. Alasannya adalah karena motor ini sudah tidak sesuai dengan standar emisi gas buang. Baik generasi pertama Yamaha RX100 di tahun 1977. Motor RX series generasi pertama yang mengawali sejarah perjalanan R.E. King diluncurkan pada tahun 1977 dengan spesifikasi mesin 2 tak dan kubikasi hanya sebesar 100 cc saja. Sementara itu untuk powernya mencapai 11,5 dk dengan top speednya 110 km per jam. Pada masanya motor ini sudah termasuk motor dengan kecepatan yang tinggi. Yang membuatnya diminati adalah selain kecepatannya adalah karena konsumsi bahan bakar yang irit. Untuk 1 liter BBM bisa digunakan untuk menempuh sekitar jarak 35 km sampai 40 km per meter saja. Kemudian generasi kedua Yamaha RX 125 di tahun 1979. Spesifikasi R.E. King yang diluncurkan pada 1979 ini sudah di-upgrade dari generasi pertamanya. Mesin 2 taknya dilengkapi dengan kubikasi 123 cc. Untuk power yang dihasilkan sendiri sudah mencapai 13 dk yang cukup disegani pada masanya. Seperti generasi pertamanya, RX 125 ini dirancang dengan 4 kecepatan. Kemudian generasi ketiga Yamaha RE-K di tahun 1980. Generasi R.E. King yang satu ini sudah diupgrade dengan spesifikasi mesin 135 cc, power maksimal adalah 17,5. Sedangkan top speednya bisa mencapai 150 km per jam dan menjadi unggulan pada masa itu. Motor ini sudah bisa digunakan untuk ngebut di jalan raya. Motor ini juga disebut sebagai CBU dari Jepang karenanya dibekali kedok lampu. Di pasar Indonesia, RE-K hanya bertahan hingga 1983 saja. Generasi keempat Yamaha RX di tahun 1981. Di tahun 81, Yamaha meluncurkan RX dengan kubikasi sebesar 115 cc. Motor ini didatangkan langsung dari Jepang dan bertahan di pasaran Indonesia hingga tahun 1983. Generasi kelima yaitu Yamaha RX Special di tahun 1983. Motor dari Yamaha ini merupakan upgrade dari RXS. Untuk spesifikasi pada mesinnya masih sama seperti halnya yang digunakan pada RXS. Generasi keenam yaitu Yamaha RX King Cobra di tahun 1983. Motor ini bisa disebut sebagai salah satu motor legendaris di Indonesia. Bahkan masih banyak dicari kolektor sampai saat ini. Nama Cobra sendiri diambil dari bentuk stang dan tangkinya yang unik. Untuk mesinnya merupakan hasil rakitan dari Jepang. Sementara itu untuk rangkanya merupakan rakitan dari Indonesia. Produk motor Yamaha dengan kode mesin Y1-Y2 ini hingga kini menjadi incaran kolektor motor. Berikut adalah spesifikasi dari R.E. King Cobra yang satu ini. Mesin 135 cc dengan power maksimal yang dimiliki mencapai 18,2 dk. Motor ini memiliki torsi 15,1 Nm pada 8.000 rpm. Generasi ketujuh adalah
Yamaha RX-Z di tahun 1985. Jika dibandingkan dengan RX, maka perbedaannya adalah pada panjang langkah silinder, di mana RX-Z mencapai 56 x 54 mm, sedangkan pada motor Yamaha RX mencapai 58 x 50 mm. RX-Z pun didesain dengan kedok lampu undercowl dengan knalpot modern dan racing dibanding dengan RX. Ada pula versi full fairing dari generasi RX-Z dengan nama Yamaha RZR. Generasi ke-8 adalah Yamaha RX-R di tahun 1988. Generasi Yamaha RX yang satu ini kurang populer di Indonesia. Desainnya sendiri sama dengan RX dengan kubikasi yang lebih sedikit. Mesin yang digunakan adalah 115 cc. Sedangkan generasi ke-9 Yamaha RX Master di tahun 1996. Motor Yamaha yang satu ini diluncurkan pada tahun 1996 dan bertahan hingga 2001. Yang membuatnya berbeda dengan RX Cobra adalah mesinnya sudah dibuat di Indonesia. Generasi terakhir, generasi ke-10 New Yamaha RX King di tahun 2002. Yamaha RX King ini adalah generasi terakhir yang mengakhiri kisah panjang sejarah perjalanan RX King karena sudah tidak diproduksi lagi setelahnya terkait regulasi emisi di Indonesia. RX King ini dirancang dengan penambahan catalytic converter pada knalpotnya dengan tujuan agar bisa menekan emisi. Hal tersebut membuat asapnya tidak ngebul seperti generasi sebelumnya. Keunikan lainnya adalah adanya lampu depannya yang didesain ke dalam bentuk bulat seperti RX100 dan RX125. Nah, itulah tadi beberapa gambaran tentang sejarah panjang dari motor RX King yang sangat legendaris. Nah, buat sobat semuanya yang barangkali sudah punya RX King dan pengen nambah-nambah kolektor, bisa dicari di mana saja seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.